Saudara, saya ingin bagikan dengan saudara hari ini satu topik yang merupakan kelanjutan dari apa yang saya bagikan 2 minggu yang lalu. Kalau saya boleh kasih judulnya adalah Ikutlah Aku, Memelihara Kehidupan Setelah Pertobatan. Dan supaya saudara ingat apa yang kita sudah belajar 2 minggu yang lalu, kita lihat dari Matius 11 ayat 28 sampai 30, tolong PowerPoint-nya boleh dibantu. Oke. Pelajaran dari Matius 11 ayat 28 sampai 30 ayatnya berbunyi seperti ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dari ayat-ayat ini kita belajar undangan dari Tuhan Yesus yang kita kasihi untuk mengundang kita semua yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya. Sebab dia akan berikan kelegaan. 2 minggu yang lalu saya bahas ayat ini dengan mudah-mudahan menjadi semakin jelas. Dan salah satu kesimpulan next yang boleh kita catat ialah ternyata yang membuat kita letih lesu dan berbeban berat dalam kehidupan itu adalah kecenderungan kita untuk mengejar keinginan diri sendiri. Tolong PowerPoint-nya. Jadi yang membuat kita letih lesu dan berbeban berat adalah kecenderungan kita untuk mengejar keinginan diri kita sendiri. Kemudian keinginan untuk memimpin hidup kita sendiri. Kita senang kalau kita bisa jadi Tuhan di atas diri kita sendiri. Dan itulah yang buat hidup kita jadi begitu melelahkan. Mengapa saudaraku? Karena tak peduli betapa hebatnya saudara, kita tidak pernah diciptakan untuk menjadi Tuhan atas hidup kita. Percaya itu saudaraku? Boleh lihat kiri kanan saudara, seberapa hebatnya dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Tolong kasih tahu dia, kamu bukan Tuhan. Sadar, bangun, kamu bukan Tuhan. Gitu ya. Oke, kita begitu senang mengatur segala sesuatu sehingga ketika sesuatu itu berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita mulai merasa terganggu, kita mulai merasa panik, kita mulai merasa nggak enak, kita mulai melakukan banyak hal yang seringkali akhirnya kita sesali. Kita lupa bahwa yang mengatur hidup kita bukan kita. Oleh karena itu Yesus datang dan mengundang kita untuk datang kepadanya supaya kita boleh meletakkan ego kita tersebut. Dan kemudian minggu lalu yang luar biasa, next. Pastor Surya Praba boleh membagikan sesuatu yang luar biasa. Salah satu yang saya catat di situ, satu kata-kata yang luar biasa dari beliau adalah keinginan pribadi tanpa keintiman dengan Tuhan, itu akan menjauhkan kita dari Bapa. Oke, seberapa hebatnya kita berusaha mencapai Bapa, mencoba mengenal Bapa, kalau kita dikuasai keinginan, tapi kita tidak memiliki keintiman dengan Bapa, maka kita akan semakin jauh daripada Tuhan kita. Kita semakin jauh dari Tuhan kita. Nah, siapa yang percaya di sini bahwa Tuhan adalah Alfa dan Omega? Ada? Oh, enggak banyak. Atau semuanya percaya ya, cuman malu-malu. Oke, enggak apa-apa lah. Alfa adalah huruf pertama dalam alfabet Yunani dan Omega adalah huruf yang terakhir. Sayangnya saudaraku, di antara alfa dan omega ada banyak sekali huruf. Dan pada saat itulah hidup kita mungkin akan sangat sulit kita jalani. Memang betul Tuhan adalah awal dan dia adalah akhir. Namun menjalani kehidupan kita kadang tidak mudah. Nah, hari ini saya mau ajak kita semua untuk berkonsentrasi lebih banyak kepada bagaimana cara kita menghidupi kehidupan kita kalau kita sudah memutuskan untuk meletakkan kuk yang Yesus pasang di pundak kita. Kalau kita sudah memutuskan untuk melepaskan kendali atas hidup kita, pertanyaannya sekarang bagaimana cara kita menghidupi kehidupan kita. Saya mau ajak saudara baca sama-sama dari kitab Matius pasalnya yang keempat, ayat yang ke-18 sampai 20. Suasana masih liburan, jadi tetap ayat-ayatnya saya pasang di depan. Matius 4 ayat 18 sampai 20. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka adalah penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka,
Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Amin, saudaraku. Kata-kata Yesus kepada Simon Petrus dan Andreas, mari ikutlah aku. Ini adalah salah satu dari kata-kata Yesus yang paling sering diucapkan. Ikutlah aku. Mengapa Yesus mengundang Simon, Petrus dan Andreas pada saat itu untuk mengikut dia? Karena dia ingin menjadikan mereka berdua penjala-penjala manusia. Saudara, itulah yang seringkali kita lupa dalam kehidupan kita. Memang betul menerima kehidupan baru, kelahiran yang baru itu semua hanyalah karena kasih karunia. Kita tidak perlu lakukan apapun, kita tidak bisa lakukan apapun untuk memperoleh itu. Kita terima secara cuma-cuma, gratis dari Tuhan. Kasih karunia membuat kita dilahirkan kembali ke dunia ini. Tapi seringkali kita lupa satu hal ini. Next. Setelah kita dilahirkan kembali, kita perlu mengganti tujuan hidup kita yang egosentris dengan tujuan Allah, yaitu memenangkan jiwa. Itulah sebabnya Yesus panggil Simon Petrus dan Andreas untuk memenangkan jiwa. Mereka adalah penjala-penjala ikan, lalu Yesus bersabda kepada mereka, ikut aku. Bukan supaya mereka menjadi guru agama, bukan supaya mereka menjadi seorang pelayan-pelayan di gereja, tapi supaya mereka menjadi penjala-penjala manusia. Amin. Tujuan Tuhan menyediakan, memanggil kita semua adalah untuk menjadikan kita penjala-penjala manusia. Jangan lupa setelah kita menerima kasih karunia Allah dalam bentuk kelahiran baru, pertobatan, ganti tujuan hidup kita dengan tujuan Allah. Yaitu apa? Memenangkan jiwa. Nah, saudara tentu tahu kalau saudara salah memilih tujuan, maka saudara akan tiba di tempat yang salah. Ketika saudara meleset sedikit, kalau saudara main biliar, saudara tahu persis sedikit saja meleset di ujung depannya, maka pada saat akhir nanti melesetnya bisa sangat-sangat besar. Oleh karena itu, jangan sampai saudara punya tujuan yang salah. Mengikut Yesus, bertobat, lahir baru, namun tetap memegang erat-erat tujuan-tujuan pribadi saudara, saudara sedang membuang-buang waktu saudara dalam hidup ini. Ganti tujuan saudara dengan tujuan Allah. Dengan demikian saudaraku boleh saya simpulkan, next. Kata ikutlah aku berarti memutuskan bahwa fokus dari pekerjaan kita adalah jiwa-jiwa. Ikutlah aku senantiasa berarti memutuskan bahwa fokus dari pelayanan kita adalah jiwa-jiwa. Bahkan saudaraku, fokus dari kehidupan kita adalah jiwa-jiwa. Jadi kalau kita selama ini bekerja, tujuan kita adalah mencari keuntungan dalam kehidupan kita, maka itu akan terjadi konflik yang besar dalam hidup kita. Sebab kita sekarang sudah dilahirkan sebagai manusia yang baru. Amin. Siapa di sini yang percaya bahwa dirinya telah dilahirkan sebagai manusia-manusia yang baru? Amin. Miliki tujuan yang baru. Miliki tujuan yang baru yaitu jiwa-jiwa. Saudara tetap pergi ke kerja. Saudara tetap mengusahakan apa yang Tuhan percayakan bagi saudara. Namun ganti tujuannya. Jangan hanya profit. Jangan hanya keuntungan pribadi, tapi pikirkan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan melalui apa yang saudara kerjakan. Amin. Amin. Oh Pak, saya sudah pelayanan di CLCC. Bagus, luar biasa. Tapi apa fokusnya adalah jiwa-jiwa? Atau kita sedang mengumpulkan massa supaya jumlah kita semakin banyak, lalu Pak keren-keren karena anggota dari komunitas ini semakin besar. Berarti fokus kita bukan jiwa-jiwa. Berarti fokus kita bukan jiwa-jiwa. Amin. Ganti fokus kita. Pelayanan pun fokus kita haruslah jiwa-jiwa. Bukan hanya jiwa-jiwa yang kita layani saudaraku. Namun juga para leaders di tempat ini saya mau ingatkan. Rekan-rekan sekerja kita. Orang-orang yang melayani bersama-sama dengan kita. Bagaimana kehidupannya? Apakah mereka belajar sesuatu tentang Kristus dari kita? Itu berarti kita melayani dengan fokus jiwa-jiwa. Amin. Amin. Para home mentor, para
Dari departemen penggembalaan, tentu saja kita harus memikirkan anggota tim kita. Dari departemen pengajaran, pikirkan anggota tim kita. Bagaimana kita bisa membangun mereka supaya menjadi manusia-manusia yang lebih baik di hadapan Tuhan. Itu adalah pelayanan yang berfokus pada jiwa-jiwa. Amin. Amin. Usher, berfokuslah pada jiwa-jiwa. Supaya salam Anda, senyum Anda bisa menjadi berkat buat banyak orang. Dan fokus kehidupan kita sebenarnya adalah jiwa-jiwa. Tidak mudah saudaraku, itulah arti dari mengikut aku. Ikutlah aku. Ikutlah aku berarti mengganti seluruh tujuan hidup kita dengan tujuan yang lebih ilahi. Amin saudaraku. Amin. Sulit ya? Sulit ya? Lumayan. Lumayan sulit saudaraku. Tapi hanya itu yang membuat kita akan sampai ke garis akhirnya nanti. Next, kata ikutlah aku yang kedua. Kita dapatkan di kitab Matius 8 ayatnya yang ke-19 sampai 22. Saya bagi ayat ini menjadi dua bagian dan kita akan bahas satu persatu. Saudara sudah siap? Ayat 19, lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Jawab Yesus kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara perhatikan kedua ayat ini. Aneh enggak? Aneh enggak? Nyambung enggak sih? Bayangkan ada seorang ahli Taurat yang datang sama Yesus lalu bilang, aku mau ikut engkau. Tapi Yesus jawabnya adalah, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saya jadi tertarik sekali dengan apa yang ditulis di sana. Siapa ahli Taurat yang Tuhan Yesus maksud di sana? Dan saya pelajari next, kata ahli Taurat menggunakan kata dari bahasa Yunaninya grammateus. Saya pikir ini mungkin berasal dari kata grammar yang sekarang turun jadi kata grammar, aturan bahasa grammateus. Definisinya adalah apa? Di Yerusalem kata grammateus ini dipakai sebagai kata untuk menggambarkan ahli Taurat, yaitu seseorang yang terpelajar dalam hukum-hukum Yahudi atau seseorang guru agama. Tetapi di Efesus kata grammateus itu juga berarti pejabat pemerintahan kota, penguasa kota. Dan secara umum ini menggambarkan, kata grammateus menggambarkan seorang yang terpelajar. Jadi saya dari ayat tadi saya melihat bahwa yang dimaksud dengan ahli Taurat di sini adalah seseorang yang memiliki kedudukan yang terpandang di dalam masyarakat. Seseorang yang entah itu dari pemerintah, entah itu mungkin dia selebritis, mungkin dia adalah orang yang mempunyai banyak sekali keistimewaan dalam hidup dia. Itulah grammateus di situ. Jadi Yesus menegur grammateus yang sedang ingin mengikut Yesus kemanapun juga dengan sebuah jawaban yang aneh. Jawab Yesus kepada grammateus, next. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara, boleh kembali ke slide berikutnya? Slide sebelumnya, sorry. Oke. Seorang ahli Taurat, seorang yang terpelajar dalam hukum-hukum Yahudi, seorang yang guru agama, adalah seorang yang memiliki kedudukan yang terpandang di dalam masyarakat. Dan biasanya seseorang yang memiliki kedudukan yang terpandang cenderung ingin mempertahankan kedudukan tersebut. Cenderung ingin mempertahankan kedudukan tersebut. Jadi demikian juga orang yang terpelajar, saudaraku. Seorang yang terpelajar terus belajar supaya dia terus menjadi yang paling pintar, supaya dia terus menjadi yang paling terdepan. Jadi ini bicara tentang seseorang yang selalu berusaha mengejar kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat. Nah, kalau kita lihat dari ayat itu tidak terlalu aneh mengapa Yesus jawab, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus sedang mengatakan kepada kita orang-orang yang sedang mengejar kedudukan-kedudukan di tempat dunia ini bahwa Yesus tidak pernah menyediakan sesuatu apapun buat kita.
Buat mereka-mereka yang sedang mengejar keinginan-keinginan duniawi, Yesus bilang, aku gak punya rumah yang bisa kutawarkan kepadamu. Aku tidak punya kedudukan hebat yang bisa kutawarkan kepadamu. Saudara, saya belajar dari ayat yang Yesus jawab ini, next. Meskipun kita mengikut Tuhan, tetapi dengan tujuan yang salah, itu tidak pernah membawa kita kepada pengenalan akan siapa Yesus sungguhnya. Justru membuat kita menjadi seorang gramateus, yaitu seorang yang terpelajar, seorang ahli agama. Catat di situ, ahli agama. Saudara, agama adalah sebuah metode yang manusia ciptakan untuk mendekati Tuhan. Dan akibatnya, dampak dari sebuah agama adalah apa? Kesucian yang palsu. Dampak dari sebuah agama adalah ranking. Si ini lebih rohani daripada yang lain. Si ini lebih keren. Wah, ini tingkatnya ahli Taurat nih. Ini tingkatnya yang lain. Agama selalu membawa pemisahan di tengah-tengah masyarakat. Itu yang selalu dikejar oleh orang-orang yang ingin mempertahankan kedudukan. Karena seseorang yang memiliki kedudukan yang tinggi cenderung enggan kehilangan kedudukan tersebut. Kalau dia harus berbaur, dia akan kehilangan kedudukan tersebut. Jadi hari itu Yesus sedang mengingatkan kepada kita semua. Jangan jadi gramateus yang mengejar Yesus, mengikuti Yesus. Namun pada dasarnya tetap sedang mencari kepentingan diri sendiri. Tetap ingin mencari keinginan diri sendiri. Amin, saudaraku. Jadi ahli Taurat tidak sedang bicara tentang orang-orang yang senang merenungkan firman. Bukan. Tetapi sedang bicara orang-orang yang mengikut Yesus mengejar keinginan diri sendiri. Apapun itu saudaraku. Apapun itu. Yesus bilang jangan. Sebab fokus Tuhan Yesus sendiri adalah jiwa-jiwa. Kalau kita mengikut Yesus dengan cara yang salah, kita bukannya mengenal dia, tapi kita menjadi ahli-ahli agama. Amin. Amin. Yang berencana ingin punya kedudukan di dalam kerajaan Allah, bertobatlah. Bertobatlah. Mari kita saling melayani di dalam komunitas ini. Amin. Kita lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Ikutlah aku, Matius 8 ayatnya yang ke-21 sekarang. Seorang yang lain, yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Saudara, kata-kata Yesus ini, biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka, adalah salah satu ucapan Yesus yang paling sulit dimengerti. Karena itu sangat-sangat bertentangan dengan budaya yang ada pada saat itu. Budaya Yahudi pada saat itu adalah menghormati orang tua. Jadi kalau orang tuanya belum mati, anaknya nggak bisa kemana-mana. Anaknya harus tunggu di sana untuk melayani dia. Dan setelah mereka menguburkan ayahnya, baru anak itu boleh melakukan apa yang menjadi keinginannya. Nah, tentu saudara harus catat ayat ini baik-baik. Bahwa ayat ini tidak sedang mengajar kita untuk tidak perlu menghormati orang tua kita. Setuju? Sebab di situ ada dua kata, dua kalimat yang tersambung dengan kata dan. Dan kalau saudara tahu, kalau saya misalnya saya panggil IO, siapa namanya IO? Ana, oke, Ana dan Sien. Saya panggil Ana dan Sien untuk naik ke atas panggung. Yang datang cuma Sien. Melanggar aturan enggak? Halo? Melanggar perintah saya. Kalau saya bilang dan, harus kedua-duanya datang. Terkecuali saya bilang Ana atau Sien boleh naik ke atas panggung. Nah, salah satu dari mereka cukup. Setuju? Dan selalu menuntut kedua-duanya dipenuhi. Jadi dari ayat ini Yesus sedang bilang ikut aku dan biarkan orang-orang mati itu menguburkan orang-orang mati. Oke, jangan dipotong, hanya melakukan yang belakangnya saja. Tidak. Artinya kalau menguburkan orang-orang mati itu menghalangimu untuk mengikuti Yesus, tinggalkan mereka. Artinya kalau budaya-budaya yang ada di tengah-tengah kamu menghalangimu untuk mengikuti Yesus, tinggalkan itu. Lepaskan itu. Jangan biarkan hal itu mengikatmu untuk mengikuti Yesus. Ikut Yesus, tinggalkan
nilai-nilai budaya yang lama. Lalu juga apa sih dua hal, next. Biarlah orang-orang mati itu bicara tentang penghambat-penghambat dalam kita mengikuti Yesus. Yang pertama tentu adalah budaya, masa lalu, kebiasaan yang lazim di masyarakat, nilai-nilai yang umum pada saat itu. Itu adalah orang-orang mati, saudaraku. Yang kedua, inilah yang lebih mengerikan, yaitu apa? Kenyamanan hidup. Saudara, tinggal bersama dengan orang tua berarti tinggal di dalam otoritas. Tinggal di dalam otoritas, tinggal di dalam penyediaan, itu bicara kenyamanan hidup. Itu bicara hidup yang enak. Itu bicara hidup yang terus dijaga oleh orang tua kita. Amin. Jadi dengan kata lain, murid Yesus itu sedang bilang, tunggu ya, tunggu semuanya itu hilang. Baru aku ikut engkau. Dan Yesus sedang memperingatkan, jangan biarkan kenyamanan hidup kita menghalangi kita dalam mengikut Yesus. Ikutlah Yesus saat ini juga. Tinggalkan budaya yang lama, tinggalkan kenyamanan hidup kita. Dua hal itulah yang akan membuat kita gagal dalam kita mengikuti Yesus. Amin, saudaraku. Amin. Dan yang ketiga, kita lihat sama-sama dari Yohanes 21 ayatnya yang ke-17 sampai 19. Ini sebuah ayat yang luar biasa terkenalnya. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat yang luar biasa ya saudaraku ya. Setuju dengan saya ayat yang luar biasa? Ini semakin menekankan, semakin menegaskan kepada kita bahwa fokus dari Tuhan Yesus nggak pernah berubah. Yaitu apa? Jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa. Tuh bukti bahwa saudara mengasihi Tuhan Yesus adalah apa? Menggembalakan domba-dombanya. Amin. Waduh, kurang yakin ini. Mari kita baca ayat ini sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, bagaimana cara kita mengasihi Yesus? Gembalakan domba-dombanya. Gembalakan domba-dombanya. Berhenti lihat pegawai kita yang ada di pabrik sebagai orang-orang yang bisa kita manfaatkan dalam hidup kita. Tapi mereka adalah domba-domba yang Tuhan titipkan kepada kita. Bagaimana? Apakah mereka cukup makan? Apakah mereka bisa mempunyai nilai-nilai kehidupan yang benar? Pikirkan itu juga. Orang-orang yang ada di rumah tangga kita, para asisten rumah tangga. Waktu kemarin liburan sengsara nggak teman-teman? Halo, yang tinggal di Bandung boleh? Saya ngacung nih, saya tinggal di Bandung. Maksudnya yang kemarin liburan ada di Bandung. Ada? Hah? Itu terus ditinggal sama para asisten rumah tangga? Sakit pinggang? Capek ya? Capek ya, betul ya? Mereka pun adalah domba-domba yang Tuhan titipkan kepada kita. Kesejahteraan mereka seharusnya menjadi tanggung jawab kita. Kalau kita mengasihi Kristus, gembalakan domba-dombanya. Siapa yang mengasihi Kristus di tempat ini? Yang tinggi dong teman-teman, biar orang lihat, takut ketahuan ya. Nah, gembalakan domba-dombanya. Oke, gembalakan domba-dombanya. Berhenti berlaku kasar pada bawahan-bawahan kita. Karena tugas kita adalah memikirkan kesejahteraan mereka. Amin. Kita lanjutkan ke ayat 18. Lalu Yesus berkata demikian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Kemana? Kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau menjadi tua, sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan membawa engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Saudara, ini bicara kuk enggak?
Ini bicara kuk yang dipasang enggak? Ketika kita dulu belum mengenal Tuhan, tentu saja kita boleh bertindak semau kita. Kita boleh punya tujuan apapun yang kita inginkan. Kita boleh merancang semua yang kita ingin rancang. Yang ingin kita capai. Masa depan seperti apa yang ingin kita bangun. Itu. Apa kemana saja kau kehendaki. Namun ketika kita mengikatkan diri kita kepada Kristus, di situ dikatakan, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ini bicara mengikatkan diri kepada Kristus. Ini bicara tentang penderitaan. Ini bicara tentang melakukan apa yang kita tidak lagi suka. Ini bicara melawan diri sendiri untuk bisa mengikut Tuhan. Amin. Amin saudaraku. Dan ayat yang ke-19, next. Dipertegas, Yesus bilang hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Amin saudaraku, amin. Ikut aku senantiasa mengandung arti, next, penyangkalan diri. Mengikut aku senantiasa mengandung pengertian memikul salib. Saudara tahu rasanya? Bisa bayangkan seperti apa memikul salib? Salib itu adalah sesuatu di mana tubuh saudara akan dipakukan. Saudara sedang memikul derita untuk menuju kepada kematian saudara sendiri. Tuh, kematian terhadap diri sendiri. Ini bicara penyangkalan diri yang total. Ikut aku. Banyak dari antara kita yang senang ikut Yesus. Karena apa? Dalam Yesus ada banyak damai sejahtera. Amin. Banyak dari antara kita yang senang ikut Yesus. Karena Yesus menjanjikan bahwa aku akan memberi hidup. Dan hidup dalam penuh kelimpahan. Wow. Tapi berani enggak? Seperti Petrus, Yesus bilang, seperti ini nasibmu nanti. Ikut aku. Ada bagian mengikut dia yang berarti penderitaan. Ada bagian mengikut dia yang berarti memikul salib. Yang berarti melakukan apa yang gak enak. Amin saudaraku. Berani. Itu yang akan mempertahankan kita. Itu yang akan membuat kita sampai ke tujuan kita. Ketika kita datang kepada Kristus, Kristus akan berikan kelegaan, kita pikul salibnya, lalu kita mulai ikut dia. Ikut dia yang pertama apa? Mengubah tujuan hidup kita. Mengubah tujuan hidup kita, mulai menyejajarkan tujuan hidup kita dengan tujuan Allah, yaitu jiwa-jiwa. Lalu yang kedua adalah apa? Meninggalkan budaya-budaya kita yang lama. Kebiasaan-kebiasaan cara hidup kita yang lama, itu semua kita mulai tanggalkan. Kita mulai bangun budaya-budaya yang baru. Budaya kerajaan Allah. Budaya-budaya yang baru. Seperti itu. Dan yang ketiga kita mulai, masih yang kedua kita mengabaikan segala kedudukan. Kita melupakan semua urusan-urusan yang tidak lagi berkaitan dengan jiwa-jiwa. Dan kita mulai fokus kepada apa yang Yesus mau lakukan. Sebab itulah bukti dari bagaimana kita mengasihi Kristus. Dan yang ketiga adalah apa? Kita bertahan mengikut Yesus dalam penderitaan kita. 3 hal itulah yang harus kita lakukan supaya kita sampai kepada tujuan kita. Namun puji Tuhan, Tuhan mempunyai sebuah janji yang luar biasa. Kita lihat sama-sama janji Allah. Janji ini juga sudah saya bacakan 2 minggu yang lalu. Yohanes 15 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, maka kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Mengapa kita tidak berbuah? Karena kita tidak tinggal di dalam dia. Amin. Mau berbuah? Mau berbuah? Tinggal di dalam dia. Jangan fokus pada berbuahnya. Jangan fokus pada berusaha untuk berbuahnya. Tapi fokuslah untuk memastikan diri kita sedang berada di dalam Kristus. Sebab itulah satu-satunya cara untuk kita bisa berbuah banyak. Amin saudaraku. Jangan salah fokus. Ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, sama-sama
Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. 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 Saudara, ayat yang ketujuh adalah sebuah kalimat lengkap. Jika, maka. Betul? Jika di atas, maka di bawah. Amin. Kita senangnya, makanya. Jikanya, gimana nanti? Betul? Seringkali kita selalu memegang ayat, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Oh iya, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Tanpa itu saudaraku, minta apa saja, teuing. Betul saudaraku? Betul? Tinggal di dalam dia. Itulah dia caranya. Supaya kita bisa berbagian dalam kehidupan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saudara bisa paham ini? Saudara bisa paham ini? Datang kepada Kristus supaya kita memperoleh kelegaan. Supaya kita tidak lagi berbeban berat. Supaya kita tidak lagi letih lesu. Datang kepada Kristus. Caranya bagaimana supaya kita tidak letih lesu, tidak berbeban berat? Pikul kuk. Pikul kuk. Ikatkan dirimu kepada Tuhan, itu bicara lepaskan kendali atas hidupmu, berhenti jadi Tuhan atas hidupmu sendiri dan mulai mengikatkan diri pada Tuhan. Dan setelah itu belajar padanya. Lalu ikutlah dia. Ikutlah dia, itu bagian penting di dalam kehidupan kita yang gak boleh kita potong. Gak boleh kita potong. Sayang sekali kalau kita hanya berhenti sampai Matius 11. Pikul kuk dan belajar padanya. Ada lanjutannya, ikut dia, ikut dia. Ikut dia, ganti tujuan hidupmu dengan jiwa-jiwa, fokus kepada jiwa-jiwa. Ikut dia berarti memikul salib, ikut dia berarti penderitaan. Jalani itu, maka janji Tuhan berlaku kepada kita. Kalau kamu tinggal di dalam aku tinggal di dalam kamu. Apa saja yang kau minta, Tuhan akan berikan. Amin. Saya undang tim musik boleh naik. Kehidupan bersama dengan Kristus tidak pernah bisa lepas dari kasih karunia. Amin. Tidak pernah ada apapun yang bisa kita lakukan untuk membuat kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Hanya kasih karunia. Hanya kasih karunia yang bisa membawa kita menjadi lebih dekat dengan Dia. Hanya kasih karunia yang bisa membuat kita melekat pada Dia. Hanya kasih karunia. Terima dengan iman. Itu saja yang perlu kita lakukan. Ketika kita mencoba melakukan banyak hal untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan, dampaknya selalu negatif. Yang terjadi adalah apa? Roh-roh agamawi bermunculan di tengah-tengah kita. Kita selalu merasa bahwa kita bisa melakukan banyak hal. Pada dasarnya kita sedang menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Seseorang yang agamawi adalah seseorang yang percaya bahwa dirinya adalah Tuhan di atas dirinya sendiri. Berhenti menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Atas diri kita sendiri. Biarkan Dia yang jadi Tuhan atas diri kita sendiri. Di Perjanjian Lama ada sebuah kitab yang bercerita tentang seorang wanita yang luar biasa. Namanya Ruth. Wanita ini bukan orang Yahudi. Ini di luar kebiasaan. Mungkin saudara boleh sedikit lihat di situ. Bahwa Ruth barangkali adalah satu-satunya wanita non Yahudi yang punya nama kitab di dalam Alkitab. Ya, Ruth. Tapi kalau saudara lihat di dalam silsilah Yesus, nama Ruth disebut. Diceritakan dalam kitab Ruth pasalnya yang pertama, pada zaman para hakim ada kelaparan yang hebat menimpa tanah Israel. Lalu pergilah seseorang yang bernama Elimelech beserta dengan istrinya Naomi dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Mereka meninggalkan tanah Israel yang karena kelaparan untuk pergi ke Moab. Mengapa mereka pergi ke Moab? Karena di sana banyak makanan. Lalu di sana mereka bertemu dengan anaknya, bertemu dengan kedua orang wanita yang bernama Ruth dan Orpa. Ceritanya kemudian mereka menikah, singkat kata. Tapi mari kita bayangkan sebentar. Kalau saudara lihat orang asing datang dari tempat lain masuk ke Bandung, lalu bawa anak pria dan saudara punya anak perempuan, mau menikah dengan dia, dikasih enggak? Mikir-mikir. Betul?
Apalagi pada zaman itu, bangsa Moab dan bangsa Israel bukan bangsa yang bersahabat. Mereka bertempur terus menerus. Tapi Rut dan Naomi diberikan. Mustinya Elimelek adalah orang yang cukup terpandang. Secara ekonomi dia adalah orang yang terpandang. Kalau yang datangnya orang asing tapi punya cukup duit, mapan, mau kawin sama anak kita, kelihatannya boleh lah ya. Setuju ya saudaraku ya? Pada saat itu kita bisa bilang oke, wajar diberikan. Jadi Elimelek adalah seorang yang cukup kaya. Dan saudaranya Obed, kok Obed? Obed mau sebelah saya ya? Maaf. Boas itu juga luar biasa kayanya. Betul ya saudaraku ya? Dan di kitab Rut pasalnya yang ke-1 tadi, di ayat yang ke-21, ini 20 dan 21 ini kata Naomi, jangan sebutkan aku Naomi sebab aku ini Mara. Mara itu adalah sungai yang pahit rasanya. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Naomi datang ke Moab dengan kekayaan yang luar biasa dan dia pulang kosong. Jadi Rut menikahi anak Naomi waktu keadaan ekonominya lagi bagus. Waktu masa depan ini sangat menjanjikan. Ini orang keren nih, seperti itu. Lalu mati. Bapaknya mati, suaminya mati. Rut gimana? Mertua perempuannya bilang, pulang aja kamu ke ibumu. Pulang saja kamu ke ibumu. Aku gak bisa lagi memberikan kepada kamu apapun yang kutawarkan dulu. Jawab Rut kepada Naomi, Tuhanmu adalah Tuhanku, bangsamu adalah bangsaku. Meskipun pada saat itu saudaraku, Naomi sedang menuju kembali ke tanah Israel. Dalam keadaan miskin, membawa menantu yang bukan orang Israel. Dalam keadaan miskin, kebayang gak nasibnya Rut seperti apa? Kebayang gak nasibnya Rut, masa depan seperti apa yang ada terpampang di hadapan Rut pada saat itu? Kelam, hidup di negeri asing, gak punya uang, janda pula. Perempuan Moab, benar-benar madesu, benar-benar gak ada harapan. Tapi yang dia katakan, Tuhanmu adalah Tuhanku, bangsamu adalah bangsaku. Tidak heran mengapa Tuhan memutuskan untuk memilih dia menjadi seorang wanita yang menjadi nenek moyang dari Tuhan Yesus. Kita belajar tentang seseorang yang berani menghidupi komitmen yang sudah dia pilih. Berani menghidupi keputusan yang sudah dia ambil. Berani mengikut Tuhan meskipun keadaannya berubah. Amin. Amin. Kalau Tuhan lihat saya, kalau Tuhan lihat saudara, apakah dia akan lihat Rut di dalam kita? Apakah dia lihat, kita sebagai orang-orang yang gak berhenti menghidupi keputusan yang sudah kita ambil. Pahit sekalipun, memutuskan mengikut Yesus.